Oke, seperti ini ya. Kita coba, yang pertama adalah kita install Laravel-nya. Kita taruh di SAM-nya ya. Kita masuk ke, bentar. Oke, kita akan masuk ke sini. Aduh, sebentar, keyboardnya rusak. Docs. Enkadir. Fluff. Front end. Oke, semester 2 gitu guys. Oke, di sini kita masuk semester 2. Oh, sorry. Oke. sebentar. Agak lupa. Oke, di sini kita akan membuat composer create project Laravel lab semester 2. Refer disk 5.8. Oke. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya biar selesai dulu. Agak lama sih ya, bentar. Salam.
Oke, ini sudah ya, sudah selesai. Ini bukan. Oke, udah selesai. Sekarang kita uji dulu Laravelnya. Ini kita sudah punya love. Oh, kok bisa love ya? Yes, gak apa-apa wis. Love semester 2. Kita akan buka dulu hasilnya gimana. Localhost love semester 2. Oke, sudah terinstall ya Laravelnya. Sekarang kita akan coba membuat select ya. Dan kita tentukan dulu databasenya. Pinjam ya? Belum. Di sini kita pakai database ini ya. Database yang mana ya ini ya? Oh ya, database yang sudah kita buat kemarin aja ya. Kita pakai database yang sudah kita buat yang kemarin ya. Sini ada siswa. Nah, ini ada semua ya. Jadi di sini databasenya belajar Laravel 1. Oh, bentar, belajar Laravel. Belajar katanya ada nggak ya? Oh iya, ini aja wes belajar Laravel. Nah, di sini kita update dulu ya. Ini saya tutup dulu. Oke, kita update dulu databasenya. Oke, di sini kita edit database belajar Laravel. Passwordnya root. Oh, passwordnya root. Username-nya root, passwordnya kosong. Oke, kita simpan. Nah, kalau udah selesai kita tutup lagi ya. Nah, sekarang akan kita coba membuat ini ya, masih ingat kan ya? Kita coba membuat select ya, menampilkan data. Yaitu yang pertama adalah kita membuat routes dulu lah ya. Kita membuat routes. Nah, berhubung di sini kita pakai REST API, maka kita pakai yang API. Oke, yang API. Nah, di sini kita akan membuat route post. Oke. Di sini kita buat get siswa. Lalu di sini kita tulis controllernya ya. Nah, kontrolnya belum kita buat. Oke, kita rencanakan misalkan namanya adalah siswa controller at index misalkan ya. Jadi ini adalah nama kontrolnya, lalu ini namanya functionnya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan coba membuat controller di sini. cd love sem2 composer. Sorry. Sorry. Kok lupa ya, Bu ya. Tulisan make
namanya siswa. Oke, kontrol sukses. Ini abaikan ya. Ini soket saya nyala, jadi munculnya seperti ini ya. Punya kamu kalau defaultnya pasti nggak nyala, ya nggak apa-apa. Nah, kontrol sukses. Nah, kita juga buat model ya. PHP Artisan Make model siswa model. Oke, sukses. Kita sudah punya model sama controller ya. Nah, sekarang kita akan edit. Nah, siswa dulu. Nah, di sini masih ingat ya. Kalau lupa ya buka modulnya. Table. Table, nama tabelnya adalah siswa $5k. ID public times kesini. Kita lihat dulu timestamp-nya, apakah kita pakai timestamp. Tidak ada ya. Oh, sebentar, ini kayaknya mouse-nya dipakai orang. Aduh, mouse-nya. Oke, kita lanjut ya. Ini false. Kita simpan. Oke. Kita lanjut ke controller. Kita buka controller. Siswa controller. Oke, di sini berhubung tadi namanya index ya. Maka di sini kita akan membuat function namanya index. Jadi nggak usah parameter. Ya, di sini berhubung kita menggunakan model, maka kita use model. Siswa model. Oke. Terus ini baru kita akan menampilkan $data siswa model get. Oke, baru di sini kita return JSON
dolar gitu. Oke, nah baru kita akan coba ya hasilnya gimana di Postman. Oh sorry, kita buka Postman dulu. Biru. Chrome up, kita buka Postman. Apa yang terjadi? Error ya, kita benerin ya, santai aja. Oke, di sini kita coba graph kedua public API, namanya tadi rotesnya get siswa. Semoga berhasil. Lek salah ya sudah, kita praktek lagi. Oh, salah. The get post. Oh, tadi post apa get ya? Oh, post. Harusnya get ini ya. Oke, salah lagi. Dollar table must be protected. Oh iya, protected. Ya, salah. Ini bukan private. Protected. Ini protected juga ini. Protected. Nah, sudah ya. Tampil. Ini ada datanya ya. Datanya adalah lebih dari satu data. Ya, karena kita menggunakan get ya. Kalau get itu maka datanya lebih dari satu. Ciri-cirinya adalah di sini ada indeks ya, ada array yang mengandung indeks. Indeks 1 0, indeks 1, indeks 2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah bisa, nah maka sekarang akan kita coba kita get ya. Kita tampilkan ini di sini di browser, di Foo ya, di Foo. Nah, kalau misalkan ini sudah tampil ya di Foo, di sini kita buka Foo-nya ya. Kita buka Foo yang kemarin ya, punya yang kemarin. Nah, untuk menampilkan data yang tadi ya, kita membutuhkan library ya. Jadi kita membutuhkan library, namanya library Axios ya. Jadi di sini untuk mengeget data sebenarnya nggak selalu Axios ya, banyak sekali library. Kita bisa juga menggunakan library-nya jQuery itu sendiri ya, yaitu istilahnya Ajax ya. Kita bisa menggunakan Ajax ya. Kita juga bisa menggunakan Axios ya. Kita juga bisa menggunakan library-library lain yang mungkin nanti bisa menampilkan mengeksekusi post, get, delete dan sebagainya ya. Ya, di Ajax bisa di library di jQuery, atau kita di sini kita menggunakan Axios ya. Di sini kita coba menggunakan Axios. Jadi di sini kita download dulu ya Axiosnya. Nah, kata kuncinya ini ya. Download Axios jQuery. Bentar. Oh, tidak bisa ini. Ya wis. Ini ya, download Axios. Lalu kita cari yang CDN.js ya, Axios ini ya. Kita buka. Nah, di sini kita cari. Kalau misalkan kamu mau langsung ngeload ke internet, monggo, kamu copy paste saja ini ya. Scriptnya ini kamu copy paste. Tapi kalau misalkan kamu mau kamu mau lokal ya, silakan dibuka, di copy dulu ini ya. Nanti
dibuka di sini ya, di paste. Nah, ini kamu ambil ya. Jadi ini kamu ambil Ctrl A. Nah, kayak gini. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita namai axios.min.js. Kita taruh di sini ya. Kita taruh di Ajax. Ya, kita taruh di JS. Simpan. Oke, sudah ya. Nah, baru sekarang kita akan mesisipkan di sini ya. Di bawahnya ini ya. Nah, ini boleh. Di sini ya. Script src sama dengan yang ini, linknya, URL-nya. Cuman beda axios.min tadi ya, axios.min. Oke. Nah, kalau sudah selesai kita coba dulu ini jalan nggak ini, bisa dikunjungi nggak. Kita coba dulu, mana ya, ini ya. Kita coba dulu Ctrl U ya, lalu kita klik axiosnya. Oh, you cannot be access. Oh, salah ini ya, JS, sorry. Kita lagi, kita refresh. Oke, bisa ya. Aduh. Oke, bisa. Nah, kalau udah bisa, maka akan kita coba nge-get data ya. Nah, get datanya kita taruh di home ya nanti ya. Kita coba taruh di home, misalkan di home ini ya. Nah, ditaruh di home misalkan ya. Oke. Apa kita membuat menu lagi? Nggak apa-apa. Kita coba membuat menu lagi lah, biar lebih bagus. Kita coba membuat menu lagi dengan cara kita buka app. Kita buka app.js. Kita buka app.js, kita akan buat menu baru. Di sini namanya adalah data siswa. Di sini namanya siswa misalkan. Oke, ya. Nah, di sini kita seperti biasanya ya, kita akan membuat file baru, yaitu pages ini, yang pages foo. Kita gandakan aja. Kita namai ya, kita namai. Nah, data siswa. Oke, data siswa.foo. Nah, ini kita ganti namanya. Ini ya. Nah, di sini kita kasih judul data siswa. Oke ya. Nah, seperti yang contoh yang sudah saya buat ya. Contohnya adalah mana ya? Oke, sebentar. Di sini industri. Ini ya. Nah, di sini akan kita buat ya tabel. Langsung aja saya drag aja, nanti kamu buat sendiri.
Nah, di sini kita akan buat tabel. Nah, di sini ya. Ini kita akan buat tabel. Ini adalah kelasnya ini ya. Kelasnya Bootstrap. Jadi biar cantik, biar bagus, kita kasih kelasnya ini. Lalu di sini kita ganti ya nama siswa sesuai dengan yang ada di sini ya. Nama siswa, gender, tanggal lahir, gender, alamat, alamat aja dulu. Kelasnya nanti ini tampil dulu. Oke, baru kita di sini kita hitung ya kolomnya 1 2 3 4 5. Nah, di sini ya. Di sini kita sesuaikan ya. Ini siswa, ini indeks, baru di sini nama variabel nanti yang akan kita buat. Data siswa. Oke, di sini kita sesuaikan ya nama kolom-kolom yang ada di database. Di sini nama siswa. Di sini tanggal lahir. Tanggal lahir, gender. Jangan di sini kelihatannya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Berarti ini alamat. Oke ya. Nah, seperti ini sudah. Nah, maka di sini kita akan coba membuat variabelnya ya, yang menyimpan datanya. Ini ya, sesuai dengan contoh. Nah, di sini kita akan membuat data ya, default datanya dalam kondisi kosong. Kita deklarasikan ya. Jadi di sini kita akan mendeklarasikan dulu. Di sini. Nah, kita deklarasi dulu sesuai dengan nama yang ada di sini, data siswa. Nah, ini kita kosongi aja status. Kita nggak perlu status. Nah, di sini adalah data siswa adalah berupa array ya. Maka di sini kita kasih tanda array. Jadi tanda array ini adalah artinya adalah tandanya adalah kosong. Ya, array-nya adalah kosong. Nanti baru akan kita isi ya. Akan kita isi berdasarkan database. Nah, lalu berikutnya adalah ini ya. Nah, asin mounted. Nah, ini fungsinya adalah nanti biar ketika kita ini mounted ini gunakan untuk ketika kita klik menunya secara otomatis langsung mengeload mounted ya. Nah, jadi langsung akan mengeload mounted. Di sini kita copy aja, nanti kita hapus-hapus. Oke. Ini saya hapus yang nggak perlu. Oke. Nah, di sini kita akan memanggil Axios. Ya. Const respond ya. Axios await. Jadi await ini kenapa di sini syaratnya await itu harus ada asin. Jadi kalau ada asin maka await ya. Nah, jadi kalau asinnya tidak ada lalu await maka nanti akan error. Gitu ya. Axios. Nah, lalu di sini akan kita kunjungi ya. Akan kita kunjungi alamat URL tadi yang sudah kita buat. Ya. Jadi tadi adalah
http localhost yang ada di ini ya, Postman. Nah ini oke, ini http localhost bla bla bla. Oke, nah kalau sudah selesai, nah maka nanti datanya ke yang hasil JSON-nya ini ya, yang hasil JSON-nya ini maka akan langsung tersimpan ke respon ya. Nah gitu ya, jadi langsung akan tersimpan ke respon. Nah lalu di sini kita tulis response data ya. Karena kenapa kok bisa data-data? Ya, nanti kita akan inspect elemen ya. Nanti hasil root-nya itu kayak gimana. Ini kita ganti ya sesuai dengan nama yang di atas. Oke. Nah, di sini gini ya. Nah, ini nanti kita lihat ya hasilnya apa namanya? Routernya ini apa namanya itu alurnya ini ya, routingnya ini gimana nanti ya. Jadi di sini kita kasih console log ya, biar kita tahu datanya ada apa enggak atau bisa tampil apa enggak. Nah, oke, kalau sudah, ini sudah akan tersimpan ke sini. Nah, lalu sudah ini ya. Nah, kalau sudah insya Allah ini kayaknya bisa ya ini ya. Kita coba dulu ya. Kita coba. Nah, di sini kita refresh. Oh, menunya belum ya. Menunya belum. Oh ya, di sini belum kita belum kita ini kan ya. Ini namanya adalah datasiswa.foo.js. Oke, kita tambahkan menu. Kita panggil namanya tadi siswa ya, siswa. Ini namanya adalah data siswa. Oke, akan kita coba ya. Ini di sini klik data siswa. Nah, datanya kemana ini? Kok nggak bisa? Nah, kita inspect elemen dulu ya. Kira-kira datanya keluar apa enggak ini? Jadi untuk ngujinya itu kita bisa inspect elemen ya. Nah, ini error banyak ini ya. Waduh, kena polisi ini ya. Nah, emang kalau misalkan kita membuat aplikasi ada backend sama front end ya. Nah, itu maka biasanya emang selalu ada course polisi ini. Jadi kita kena kena blok ya, kena blok sama ini course polisi. Nah, jadi kita harus setting access control allow origin. Ya, ini harus ya. Kalau nggak ada ini, maka nanti web backend tadi itu nggak bisa diakses. Ya, kayak gini ini nggak bisa diakses ini ya. Oke, nah sekarang kita coba ya, akan kita tambahi access control allow origin ya. Nah, kita scriptnya ini harus cari ini ya. Bentar, kita cari dulu, saya lupa. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Ini. Ntar kita cari yang lain lagi.
Oke, coba kita kayak tadi ya, yang sudah saya kopikan tadi kita taruh di backend. Kira-kira bisa diakses nggak nanti? Kita taruh di sini ya. Oke, mudah-mudahan bisa diakses. Oke, ini kayaknya sudah bisa diakses ini ya. Mudah-mudahan aja sih, kita lihat ya. Nah, ini bisa diakses ya. Tadi kan ada muncul namanya apa ya tadi? Origin ya, course polisi dan sebagainya. Nah, itu nggak bisa diakses, jadi kita harus mengasih origin tadi ya di dalam backend. Nah, di sini sudah ada langsung ya terbaca datanya ya. Tapi di backendnya di sini apa namanya di frontend di tampilan web masih belum tampil. Oke, kita terusin yang kemarin error ya. Ternyata yang error ini gara-gara di sini harus ada div-nya ya. Nah, di sini ya, di sini saya kasih div. Yang awalnya adalah tidak ada, ini ya. Awalnya tidak ada div, jadi di sini harus kasih apa namanya benteng ya. Jadi dikasih div. Gini ditutup dengan div ini. Ya, ini biar rata. Nah, jadi dikasih penutup div, pembukanya dan penutupnya di sini. Oke, nah pasti nanti akan keluar ya. Nah, kayak gini itu pasti akan keluar. Scriptnya sama seperti yang kemarin ya ini ya. Jadi ini API get data, terus disimpan nanti ke disk data siswa ya. Nah, hasil dari API di sini nanti akan tersimpan di respon, lalu di respon ini akan bisa simpan di data siswa dengan respon.data. Kenapa kok ada datanya? Karena ketika kita compile ya query ini ya URL ini itu API-nya itu masuk ke dalam array data ya, dalam array data. Maka biar sekalian aja datanya aja yang tersimpan di data siswa, maka di sini saya tulis response.data. Nah, maka yang akan tersimpan di data siswa adalah hanya datanya saja. Nah, oke. Nah, nanti ini sudah dipasang di sini ya, seperti yang kemarin. Seperti itu. Sekarang kita coba. Nah, tampil ya. Oke, tampil. Ini tampil ya. Nah, sekarang akan kita praktekkan ya untuk tambahan materi yaitu pencarian data. Jadi seperti ini. Di sini kita akan cari misalkan kata kunci adalah nama Sugeng. Jadi nanti otomatis ini akan langsung mencari. Nah, munculnya Sugeng. Seperti itu. Nah, gimana caranya membuat seperti ini? Nah, saya tulis Budi. Nah, munculnya Budi semua. Gunawan. Nah, munculnya Budi Gunawan. Nah, gimana caranya? Maka di sini akan kita buat ya, apa namanya ini? Input ya, input untuk kata kunci di HTML-nya. Jadi di sini ya. Nah, di sini ada saya tambah input. Input dekatkan ya. Jadi input name cari. Ini name ini sebenarnya nggak dipakai ya, ini dikasih boleh nggak dikasih boleh ya. Yang paling utama adalah foo-nya ya, foo model namanya kata kunci ya, dan variabel ini akan kita gunakan ya untuk menyimpan datanya. Lalu di sini von keap cari. Nah, von keap di sini artinya nanti di Vue.js ya, ketika di inputan ini ketika kita ketik itu maka secara otomatis akan
dieksekusi ya. Setiap ketikan akan dieksekusi ya, akan memanggil cari ya. Jadi setiap ketikan akan mengeksekusi cari, function cari ya. Nah, di sini kita akan membuat function cari huruf buka tutup. Nah, setelah itu kita akan membuat variabel ini ya. Ketika di refresh, ketika dibuka pertama kali, maka datanya ada dalam kondisi kosong, yaitu kita set di sini kata kunci. Nah ya, jadi kata kuncinya dalam kondisi kosong ya. Jadi ketika kita kunjungi pertama kali, maka pasti datanya akan kosong di sini, di inputan ini akan kosong. Nah, berikutnya akan kita buat yang namanya function cari ya. Ketika kita ketik ya, maka akan mengeksekusi function cari. Nah, function itu ciri-cirinya ada buka tutupnya ini ya. Oke, nah kita buat function cari di sini. Nah, di sini sudah saya buat ya. Function carinya sudah saya buat ya. Di sini metode, kalau misalkan kita buat function, maka di sini kita tulis metode ya. Seperti dulu. Metode -2 kurung kurawal asin. Nah, asin di sini kenapa kok kita menggunakan asin? Karena kita memanggil Axios ini. Karena di sini ada await ya. Kalau ada await itu pasti ada di fungsinya ada asin ya. Ada await, maka di sini harus ada asin ya. Oke. Nah, asin cari. Oke. Di sini ada logika ya. Ini logikanya jika kata kuncinya dalam kondisi kosong ya, maka nanti variabel A akan tampil kosong. Kok bisa seperti ini ya? Ini fungsinya adalah gini. Ketika dalam kondisi kosong kata kuncinya, maka nanti akan secara otomatis akan memanggil get siswa. Nah, get siswa itu ini. Nah, get ini ya, get siswa. Kalau yang di bawahnya get siswa, di bawahnya ini adalah get siswa yang ada parameternya. Jadi kalau misalnya ada parameternya, maka akan membaca get siswa yang nomor 2. Kalau nggak ada parameternya alias kata kuncinya kosong, maka nanti akan memanggil get siswa yang pertama ini. Nah, seperti itu ya. Jadi biar tidak error aja sih ya. Karena kalau misalkan tidak di logika seperti ini, itu nanti akan memakai garing. Nah, garing ini ketika data kata kuncinya tidak ada, kosong, maka otomatis nanti API garing get siswa garing. Nah, itu nanti akan error ya. Agar tidak error ya, maka kita kasih logika ini jika kosong maka ya kosong A-nya. Jika tidak kosong ya maka nanti di sini ada garing plus kata kuncinya. Nah, ini kata kunci ini ya, this kata kunci ini manggil dari kata kunci yang ini, yang jika kosong ini, ketika kosong ini ya. Ini para deklarasinya, ini pemanggilan datanya. Oke. Kalau sudah selesai baru kita samakan dengan yang seperti di atas ini ya. Jadi proses penyimpanan data. Ketika kita jalankan, maka di sini akan berupa API. API nanti akan tersimpan ke response ya. Nah, yang mana API itu nanti akan data-datanya akan tersimpan ke variabel ke array data. Nah, di sini biar datanya yang muncul aja, data-datanya siswa yang muncul, ya maka di sini kita tulis response.data. Jadi datanya tidak usah ikut ke dalam data siswa ya. Jadi kita tulis ini. Jadi datanya aja yang akan data siswanya aja yang akan tersimpan ke data siswa ini. Oke. Nah, setelah kita membuat function cari, maka kita akan membuat get data ini, get data yang ada parameternya ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah di API-nya. Nah, API-nya di sini API.php ya, yang ada di sini ya. Kita cari lah. Nah, rotes ya, ada di rotes. Ini saya ulangi lagi, kecil ini tulisannya. Ya. Labsem 2 rotes. Nah, API ini ya, API.php. Nah, di sini kita buka, nanti jadinya ini ya. Nah,
sekarang kita akan membuat route get data siswa yang ada parameternya. Nah, di sini adalah controller lalu memanggil function. Ya. Controller add nama functionnya. Oke. Berikutnya kita akan menuju ke controllernya. Nah, di sini kita buat controller ya. Nah, di sini public function cari data kayak tadi ya. Di sini ada parameternya karena di sini tadi di API.php di situ ada parameternya, maka di sini harus dikasih parameter ya. Nah, jadi dolar kata kunci ini nanti akan menangkap data dari sini. Nah, ini ID ini akan menyimpan parameter dari URL. Lalu ID ini akan dilempar ke sini kata kunci ya, seperti itu. Nah, lalu kita query ya. Berhubung di sini kita fungsinya mencari data, maka di sini kita akan menggunakan like, bukan sama dengan ya. Like. Masih ingat like ya? Jadi like ini fungsinya adalah untuk mencari ya, mencari data yang yang mirip ya. Jadi mencari data yang mirip atau kita kasih kata kunci nama depan atau nama belakang atau tengah-tengah. Nah, jika ada kata kuncinya yang sama dengan data nama siswa yang dari belakang atau tengah atau depan, maka nanti akan tampil. Nah, like ya. Kalau sama dengan, kalau kita pakai sama dengan, maka saklek harus sama. Budi, sini kata kuncinya Budi, maka nama siswanya yang akan tampil adalah Budi, tidak ada Budi Gunawan, tapi Budi saja. Kalau misalkan Budi saja tidak ada, ya maka tidak akan tampil, itu namanya sama dengan. Kalau like beda. Jika ada kata Budi, maka walaupun misalkan di situ ada Budi Gunawan, Budi Guntur, Agung Budi, maka akan tampil semua. Ya, gitu ya. Lalu sama dengan panah get ya. Get ini fungsinya kayak kemarin ya, jadi untuk menampilkan data yang lebih dari satu data. Di sini kita kasih persen ya. Jadi kalau persen di sini persen, maka artinya adalah tengah. Misalkan kata kuncinya ada ketemunya di tengah atau di samping kiri atau di samping kanan, maka akan tampil. Jadi ini logikanya adalah bla bla bla. Misalkan contoh Budi bla bla bla, maka akan tampil tengah-tengah ya. Tapi kalau misalkan di sini hilang, maka artinya kita akan mencari kata kunci dari nama depannya ya, dari depannya nama siswa. Gitu ya kalau ini hilang ya. Tapi kalau yang ini hilang, maka kita akan cari data yang dari akhir nama siswa. Gitu ya. Oke. Lalu dolar datanya akan kita jadikan JSON. Udah seperti itu. Nah, kalau udah selesai ya, nah maka akan kita coba. Kita simpan. Nah, kita refresh. Nah, ini kita refresh tampil kayak tadi ya. Di sini kita tulis Budi Gunawan. Hilang karena salah. Kita buang, kita hapus Gunawan. Nah, munculnya Gunawan. Kalau kita teruskan, maka hilang karena nggak sama. Nah, nggak sama. Ketika saya hapus, maka akan tampil. Nah, ketika saya hapus gini, maka artinya di sini adalah kosong ya. Kata kuncinya kosong, maka kalau misalkan kosong, maka nanti yang kena adalah ini, get siswa. Gitu. Oke, mungkin seperti itu ya. Nanti silakan kamu praktekkan ya ini sampai bisa. Lalu kalau udah bisa, maka silakan mengerjakan tugas dari saya nanti. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.